kesempatan kepada Pak Irwandi untuk menyampaikan informasi mengenai pelaksanaan UP PPG dalam jabatan tahun 2020. Kepada Pak Irwandi dipersilakan, Pak. Terima kasih, Pak Rio. Baik, Bapak Ibu sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik, selamat malam semuanya. Yang saya hormati Pak Rio, selaku Sekretaris PPG dalam jabatan. Terima kasih waktunya diberikan kepada saya untuk menyampaikan beberapa hal yang berkaitan dengan UP atau ujian pengetahuan. Bapak Ibu sekalian, mohon maaf sudah mengundang Bapak Ibu pada malam hari ini, mengganggu istirahatnya untuk bisa hadir dalam kegiatan Zoom meeting ini. Ini sebenarnya sangat terpaksa kita lakukan karena ada informasi terbaru yang perlu kita sampaikan kepada Bapak Ibu. Jangan sampai nanti informasi ini Ibu dapatkan dari pihak yang lain sehingga menimbulkan kebingungan bagi Bapak Ibu sekalian sebagai peserta PPG dalam jabatan Angkatan 1 tahun 2020. Baik Bapak Ibu sekalian, ada beberapa hal yang berkaitan dengan kegiatan UP untuk Angkatan 1. Bapak Ibu sudah melakukan kegiatan ujian kinerja dalam beberapa hari ini. Mungkin ada juga yang besok masih melakukan ujian kinerja. Setelah ujian kinerja atau UKIN yang telah Bapak Ibu lakukan, maka tahapan berikutnya adalah Bapak Ibu akan mengikuti kegiatan ujian pengetahuan atau UP. Sebagaimana yang Bapak Ibu ketahui bahwa ujian UP ini seyogyanya dilaksanakan pada tanggal 21 sampai 22 untuk Angkatan 1. Ya, hari Sabtu dan hari Minggu esok atau lusa. Ya. Tapi ada beberapa informasi yang telah kita terima dari tim pusat. Ada perubahan dari pelaksanaan kegiatan UP ini. Ya. Jadi sebagaimana yang Bapak Ibu ketahui bahwa kegiatan UP ini pelaksanaannya adalah dilaksanakan oleh LPTK yang ditunjuk oleh panitia pusat. Jadi tidak semua LPTK itu melaksanakan kegiatan UP. Ada LPTK yang melaksanakan kegiatan PPG tapi tidak melaksanakan kegiatan UP. Ya. Dan ada LPTK yang melaksanakan PPG dan dia melaksanakan kegiatan UP sesuai dengan petunjuk yang diberikan oleh pusat. Untuk LPTK Universitas Bengkulu, Bapak Ibu perlu ketahui bahwa kegiatan UP, ujian pengetahuan, itu tidak dilaksanakan pada Angkatan 1 dan Angkatan 2. Tapi dilaksanakan pada Angkatan 3 dan Angkatan 4. Dan ini perubahan ini itu kita ketahui malam tadi dari rapat koordinasi yang dilaksanakan oleh tim pusat. Yang jadi pertanyaan, bagaimana Bapak Ibu yang Angkatan 1 untuk mengikuti UP ini? Jadi kegiatan UP ini, sebagaimana yang Bapak Ibu ketahui bahwa UP yang Bapak Ibu ikuti itu nanti Bapak Ibu mengikuti UP ini berdasarkan lokasi Bapak Ibu masing-masing. Jadi kalau Bapak Ibu berlokasi di luar provinsi. Mohon maaf Bu, dimatikan mic-nya dulu. Bapak Ibu, tolong dimatikan mic-nya biar semuanya bisa kedengaran. Oke, saya ulangi bahwa pelaksanaan UP untuk Bapak Ibu itu akan dilaksanakan tergantung dari lokasi tempat Bapak Ibu tinggal. Jadi, Bapak Ibu bisa mengikuti UP itu di LPTK atau di LPMP atau di sekolah yang ditunjuk oleh pusat yang terdekat dengan lokasi Bapak Ibu tinggal.
Ya. Jadi walaupun Bapak Ibu ikutnya di Bengkulu dan di LPTK Bengkulu tidak melaksanakan UP untuk angkatan 1 dan angkatan 2, Bapak Ibu nanti bisa ikut UP di tempat lokasi Bapak Ibu tinggal. Kalau misalnya Bapak Ibu lokasinya tinggalnya dekat dengan Padang, itu Bapak Ibu bisa ikut UP di UNB misalnya. Ya. Kalau lokasinya dekat dengan Medan, biasanya bisa ikut di Unimed. Kalau lokasinya Bapak Ibu dekat dengan daerah Sumatera Selatan, Bapak Ibu bisa ikut UP di Unsri misalnya, dan sebagainya. Jadi lokasi UP itu adalah lokasi yang terdekat dengan Bapak Ibu sekalian. Bagaimana kita mengetahui kita itu peserta UP di sana? Itu nanti Bapak Ibu bisa melihat lokasi UP-nya dan pelaksanaan UP-nya itu di akun Bapak Ibu masing-masing. Jadi di akun Bapak Ibu itu sudah tertera nanti lokasi tempat pelaksanaan UP Bapak Ibu sekalian. Ya. Jadi Bapak Ibu untuk angkatan 1 ini ada 19 LPTK yang melaksanakan UP untuk angkatan 1. Ada 19 LPTK. Tidak termasuk LPTK Universitas Bengkulu. Ya, jadi ada 19 LPTK yang ditunjuk untuk melaksanakan UP angkatan 1. Jadi Bapak Ibu kalau nanti di akunnya itu berada di LPTK yang ditunjuk, Bapak Ibu bisa langsung ke LPTK tersebut untuk mengikuti kegiatan UP untuk angkatan 1. Ya, dan syarat untuk mengikuti UP Bapak Ibu yang perlu Bapak Ibu perhatikan adalah Bapak Ibu mesti membawa surat rapid test. Ya, surat rapid test. Yang nantinya Bapak Ibu bisa ambil rapid tersebut di Puskesmas, di rumah sakit ataupun di lab-lab yang menyelenggarakan rapid test. Jadi syarat Bapak Ibu bisa masuk ke ruang ujian UP itu adalah Bapak Ibu menunjukkan rapid test. Ya, yang menyatakan bahwa Bapak Ibu tidak reaktif terhadap virus corona. Ya, dan nanti di tempat pelaksanaan UP selain menunjukkan surat rapid test, Bapak Ibu juga akan diukur suhu tubuhnya. Kalau suhu Bapak Ibu tubuhnya normal, itu Bapak Ibu boleh mengikuti kegiatan ujian pengetahuan. Tetapi kalau suhu tubuh Bapak Ibu di atas normal, walaupun Bapak Ibu sudah membawa rapid test, Bapak Ibu dilarang untuk bisa masuk ke ruang ujian. Jadi saya sangat menyarankan Bapak Ibu untuk menjaga kesehatan supaya nanti bisa mengikuti ujian UP ini. Jadi Bapak Ibu nanti segera untuk melihat akun masing-masing untuk melihat apakah Bapak Ibu bisa melakukan ujian UP di angkatan 1 ini di lokasi yang terdekat, ya, di 19 LPTK yang ditunjuk. Kalau Bapak Ibu memang nanti di akunnya itu Bapak Ibu bisa mengikuti ujian di angkatan 1 ini, segera Bapak Ibu melapor ke LPTK terdekat. Ya, kalau di akunnya itu Bapak Ibu bisa ikut di angkatan 1 ini dan di LPTK mana Bapak Ibu ikut. Ya. Jadi Bapak Ibu segera melapor. Karena pelaksanaan ujian ini hari Sabtu tanggal 21, Bapak Ibu hanya punya kesempatan 1 hari ya, besok, untuk Bapak Ibu mengurus semua administrasinya, ya, untuk bisa ikut ujian UP tersebut. Jadi ini kita beritahukan supaya Bapak Ibu bisa siap-siap dari sekarang, ya, untuk bisa ikutan ujian UP. Kalau misalnya Bapak Ibu di akunnya, Bapak Ibu memang diikutkan untuk ujian UP angkatan 1 dan di LPTK yang terdekat dengan lokasi Bapak Ibu sekalian. Jadi itu yang penting yang kami sampaikan kepada Bapak Ibu peserta PPG dalam jabatan tahun 2020 angkatan 1 ini, supaya informasi ini bisa memberikan pencerahan kepada Bapak Ibu agar Bapak Ibu tidak bingung nanti apakah Bapak Ibu ikut di ujian di angkatan 1 atau angkatan berikutnya, ya, karena hal ini terjadi perubahan yang memang hasilnya itu mendadak yang baru kita ketahui, ya, hasil rapat malam tadi. Jadi ini sehingga kita
mengundang Bapak Ibu supaya Bapak Ibu bisa mengetahui informasi ini secara bersama-sama. Mungkin itu ya, secara singkatnya yang perlu saya sampaikan. Kalau misalnya memang ada yang bingung, yang perlu ditanyakan, nanti kita akan diskusikan. Mungkin itu Pak Rio, mungkin ada tambahan dari Pak Rio, silakan. Pak Rio? Share screen saya sudah kelihatan Pak Irwandi? Sudah Pak. Sudah. Ini LPTK penyelenggara untuk tahap 1 ya. Ada 19 LPTK. Lihat yang di sini saja ya. Lihat yang ini saja. Yang penyelenggara ini enggak usah. Ini tim susunan untuk kepanitiaan. Ini peserta. Peserta ini mengacu kepada kuota yang ada gitu ya. Jadi Muhammadiyah Gresik, peserta yang lagi PPG di sana itu ada 125 orang. Jadi dia akan membuka sesuai dengan itu. Nah, kemungkinan kalau memang bisa Bapak Ibu masuk, dalam artian masih tersedia space ruang, nanti cek di akun kalau bisa masuk. Riau di tahap 1. Maaf Pak, share screen-nya ini nggak jalan. Oh, nggak jalan ya? Iya Pak. Kok nggak jalan Pak Rio? Udah ya? Oke, berarti sinyalnya di situ ya. Nah, jadi ini yang bisa dilihat ya. Nanti seperti kata Pak Irwandi tadi, ini kan akan muncul juga di akun Bapak Ibu ketika ingin mendaftar UP. Kalau yang kita tahap 1 ini nggak ada yang dari Pulau Jawa ya. Sumatera tahap 1 ini hanya Sriwijaya sama Riau. Ya, Sriwijaya sama Riau yang ada. UR atau UNRI dulu namanya sama UNSRI. Ini kapasitasnya 162 dengan 400. Yang ini kapasitas PC yang tersedia di situ gitu ya. Screen-nya belum juga nampak Pak Rio. Yang lain juga? Ya Pak, sama Pak. Iya Pak, cuman bagian depan aja. Pak. Iya Pak, nggak kelihatan Pak. Nggak jelas. Nggak jalan Pak Rio. Macet. Oke, saya share lagi ya. Ini kelihatan? Kelihatan Pak. Ya, baru kelihatan. Kelihatan. Baik, yang Sumatera itu hanya ada UNRI sama UNSRI ya. Jadi ini kemungkinan jelas mereka pasti mendahulukan peserta yang ada di LPTK mereka gitu ya, kapasitasnya. Jadi memang nanti dicoba saja yang memungkinkan untuk masuk sini. Kalau mau di UNRI tahap 1 atau di UNSRI. Karena kita semuanya tahap ini kalau nggak salah saya dari Sumatera, saya dari Pulau Jawa. Ya. Sore tadi kami Zoom dengan tim panitia nasional juga mengenai peserta yang pindah, dalam artian kan ada beberapa kasus seperti ingin melahirkan sehingga dia pindah dari provinsi tempat tinggalnya, bertransmigrasi dulu lah ya ke rumah orang tua di luar provinsi. Terus ada juga yang mungkin karena ada sesuatu hal tidak berada di tempat tinggal alamat aslinya tapi berada di provinsi lain. Jadi tadi kami menanyakan seperti apa kebijaksanaan untuk peserta yang demikian. Jadi bahasannya tadi untuk yang seperti itu dalam artian kalau memang urgent, dalam artian alasan itu memang bisa diterima, itu bisa diakomodir oleh panitia nasional dengan catatan peserta mengirimkan bukti kenapa dia bisa pindah dari tempat tinggalnya. Misalnya nih ada yang dari Bandung misalnya, tapi karena lain hal dia tidak bisa ikut UP-nya di UPI tapi ikut di UNJ. Kenapa dia sampai ke Jakarta? Itu catatannya ada, dibuat nanti surat pernyataan yang mengatakan bahwa dia di UNJ, alasannya apa, nanti kita akan mengirimkan ke tim panitia nasional.
Kalau itu di-approve, diterima sama mereka, peserta bisa nanti memilihnya di UNJ. Tapi kalau tidak bisa, maka peserta tetap harus pulang lagi ke Bandung, tidak lagi di Jakarta. Jadi memang ada hal hujan. Kenapa hal ini dilakukan? Kenapa juga UP ini dilakukan? Salah satunya untuk mengatasi jangan sampai server down. Karena kalau kita serentak dilakukan, berat servernya. Contoh saja UKIN 2 hari ini gitu ya. UKIN 2 hari ini banyak sekali trouble-nya, sehingga sukar. Nah, kalau UP ini kan trouble-nya susah nih. Kami pernah melakukan UP itu server down, hampir sekitar 1 jam, 1 jam juga molor. Jadi UP ini serentak Bapak Ibu. Jadi kalau kita mulainya di Sumatera ini jam 8, berarti teman-teman di pulau di Indonesia bagian tengah dan timur itu lebih cepat 1 jam dibanding kita. Jam 7 mereka mulai. Ya kan? Nah, kalau teman-teman di timur ada masalah ataupun kita ada masalah 1 jam molor, misalnya server down, semua berhenti, kan tidak mungkin dikurangi waktu ujian Bapak Ibu. Jadi ujiannya tetap dalam waktu sekian, ditambah lagi. Nah, kapasitas inilah yang akan diprediksi atau dicoba untuk mengurangi kemacetan di lajur-lajur untuk UP nantinya, sehingga dipecahlah menjadi beberapa tahap gitu ya. Dan UNIP kebetulan dapat di tahap 3 dan tahap 4 kalau saya nggak salah ya. Seperti kata Pak Irwandi tadi. Jadi sedangkan yang rapid test yang belum atau yang sudah ya terpaksa tidak bisa digunakan karena kita kemungkinannya lebih dari 14 hari jedanya Pak Irwandi ya. Sedangkan rapid itu hanya 14 hari ya Pak Irwandi. Betul Pak. Ya. Hanya 7 hari Pak. Hanya 7 hari kan. 7 hari berlakunya. Berlaku. Jadi kita kalau mau di UNIM ya kita rapid testnya kalau bisa H-3 lah ya, kalau dia seminggu. Jadi permasalahan seperti yang disampaikan oleh koordinator di kami rapat koordinasi siang tadi, bagaimana peserta yang tidak membawa rapid test, tapi dia suhunya, karena akan ada temgan nanti ya ketika UP, suhunya normal, tetap tidak boleh masuk. Begitupun peserta yang membawa rapid test, tapi suhunya tidak normal, 37 ke atas, itu juga tidak boleh masuk. Terus maka Pak Irwin bilang bagaimana kalau penyeliannya nanti yang suhunya 37 ke atas, penyeliannya tidak boleh masuk gitu. Panitianya juga tidak boleh masuk. Nah, jadi mohon Bapak Ibu bersama-sama menjaga kesehatan gitu ya. Karena di masa pandemi ini kan peluang untuk kena itu kan banyak. Jadi mohon dipikirkan sebijaksana mungkin untuk menjaga kesehatan. Mungkin itu tambahan dari saya. Kalau Bapak Ibu ingin bertanya, monggo kita berdiskusi. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam. Silakan Bu. Izin bertanya Bapak. Ya. Ini Yulia Sari dari PGSDB Angkatan 1. Jujur kabar ini bikin kaget banget. Ya, kalau harus UP di luar gitu nah Pak. Kemarin kan di formulir pendaftaran yang kami cetak itu tertera tanggal UP-nya itu tanggal 5 dan tanggal 6 Desember Pak. Halo? 5-6 Desember. Iya. Iya. 5 dan 6 Desember. Gimana itu Pak dengan jadwal yang tertera di formulir itu Pak? Terus kalaupun kami harus mengecek akun ini maksudnya akun yang mana yang kami cek? Akun SIM PKB apakah akun SIM PPG kami ini atau akun yang mana Pak? Dan kalau memang jadwalnya Sabtu sampai Minggu ini kayaknya gimana ya Pak? Aduh, mohon pencerahannya lah Pak, gimana itu? Makasih Pak. Baik Bu, akun yang digunakan itu akun ketika Ibu mendaftar UKIN kemarin Bu. Cek di situ di akun UP-nya. Terus kemudian untuk yang swab, yang tadi ya. Jadi ini baru dapat kiriman untuk alternatif pemecahan masalah kalau rapidnya reaktif gitu ya. Kalau rapid Ibu Bapak peserta nanti reaktif, ada 2 alternatif yang ditawarkan oleh Panitia Nasional. Pertama, ketika Bapak Ibu reaktif, Bapak Ibu bisa naik ke tingkat jenjang
check up paling tinggi, swab. Kalau di swab nanti Bapak Ibu negatif, bisa membawa hasil swab itu dan menunjukkannya ke kami ketika mau ujian. Jadi misalnya 3 hari sebelumnya Bapak Ibu rapid, reaktif. Terus Bapak Ibu melangkah ke swab, ternyata di swab negatif. Boleh ikut ujian. Atau alternatif keduanya, Bapak Ibu tidak mau lanjut ke swab, Bapak Ibu membuat surat pernyataan untuk penundaan dan pembatalan UP di tanggal yang Bapak Ibu inginkan. Misalnya nanti kita di UNIF di tahap 3, ternyata Bapak Ibu positif COVID. Bapak Ibu silakan membuat surat pernyataan untuk menunda dan membatalkan ujian di tanggal yang Bapak Ibu sudah jadwalkan. Tapi kalau seandainya nanti juga ketika Bapak Ibu sudah tes swab, hasilnya juga masih positif, mohon dibuat juga surat pernyataan. Jadi swab itu hanya memastikan Bapak Ibu positif atau tidak. Karena kalau rapid itu dia hanya bisa mengecek aktif dan non-reaktif. Kalau dia reaktif, virus flu itu juga dibacanya reaktif di alat rapid. Tapi kalau di alat swab, dia bisa membedakan virus flu dan virus COVID. Jadi kalau virus itu COVID, dia akan membacanya positif. Kalau virus itu flu, yang hanya gejala flu, dia akan membacanya negatif. Tapi kalau rapid, dia akan membaca itu semuanya reaktif. Ya, jadi silakan dipilih seperti apa. Maaf Mungkin Bapak. Ya, untuk yang Bu Yulia tadi, jadi gimana Bu? Di formulir itu jadwal yang tertera di situ saya tanggal 5 Desember, Pak. Di mana Bu? Di formulir yang kami cetak. Ya, enggak. Itunya di mana? Ujiannya? Enggak tertera, Pak. Belum dicek sih. Enggak tertera di situ. Pikir kan udah jelas di UNIF ya di UNIF gitu. Nah, Pak. Ibu tinggal di mana? Di kota, Pak. Kota Bengkulu. Angkatan 3. Sepertinya di itu ya, di Bengkulu nanti. Oh gitu ya Pak. Ibu, Jadi yang Ibu Yulia, Ibu Yulia, iya Pak. Ibu Yulia, kalau domisili di Bengkulu, berarti Ibu nanti ikut di Angkatan 3. Oh begitu Di ya Angkatan Pak. 3 di tanggal 15, 16 Desember. Ya, tergantung dari, ya Ibu Angkatan pertama nih ya. Iya Pak. Ya, jadi kalau domisili di Bengkulu, itu nanti ikutnya ke Bengkulu. Oh begitu maksudnya Pak. Ya. Persepsi saya itu yang angkatan 1 ini UP-nya tanggal segini, terus LPTK-nya nggak dapet di UNIF gitu. Nah persepsi saya tadi itu Pak. Enggak Ya Pak. Alhamdulillah. Enggak. Ya. Jadi peserta itu tidak diizinkan ke LPTK di luar tempat tinggal. Oh Peserta begitu itu maksudnya. disarankan di LPTK dekat dengan tempat tinggal. Maka teman-teman yang dari Riau, Pekanbaru itu disarankan memilih UNRI. Teman-teman yang dari Sumatera Selatan disarankan untuk memilih STKIP Palembang, terus UNSRI gitu ya. Teman-teman dari Jambi diminta untuk memilih UNJA, teman-teman dari Lampung diminta milih UNILA gitu ya. Oh jadi itu tadi alternatif ya Pak. Saya pikir kalau yang dari Bengkulu tetap di UNIF ya Pak? Iya, tetap di UNIF. Cuma nanti penjadwalannya disesuaikan ya Pak, gitu ya Pak? Maksudnya. Iya, kalau Ibu di tanggal 5, 6 itu berarti Ibu tuh di tahap 4 kalau nggak salah nanti Bu. Kalau jadwalnya memang tanggal 5. Saya pikir yang angkatan 1 ini harus keluar gitu, nah karena UNIF tidak mengadakan untuk angkatan 1 dan 2. Saya pikir begitu tadi. Oh ya, begitu. Ya, alhamdulillah kalau begitu. Makasih Pak penjelasannya. Untuk teknis. Assalamualaikum Pak. Ya bentar Bu, mungkin untuk teknis pendaftarannya nanti akan ada Pak Safdi gitu ya, mungkin ada Zoom sekali lagi nanti menjelaskan. Ini Pak Irwandi hanya menyampaikan karena Pak Irwandi baru pulang dari Solo rapat untuk persiapan UP ini. Maka kita hanya menyampaikan informasi ini bahwa UNIF tidak menyelenggarakan UP di tahap pertama ini. Ya. Silakan Bu Mardiana. Pak, Pak Arifin. Bu Mardiana. Iya Pak, terima kasih. Saya dari PAUD A
dari Jambi, Pak. Di surat pemberitahuan saya tertera itu di LPMP Kota Jambi, Pak, bukan di Unja, Pak. Apakah itu benar, Pak? Gimana, Bu? Di LPMP, Pak, di gedung LPMP Kota Jambi. Ya, Pak Ir Baik. mungkin. Ya begini Bu, jadi memang penyelenggara UP itu tidak hanya LPTK Bu. Penyelenggara UP itu bisa LPMP, itu bisa menyelenggarakan UP, kemudian di SMA yang ditunjuk itu juga bisa menyelenggarakan UP. Jadi untuk penunjukan itu nanti akan ditentukan oleh tim pusat. Jadi sudah ada beberapa LPMP dan sekolah yang ditunjuk oleh pusat untuk menyelenggarakan UP. Jadi sekolah dan LPMP ditunjuk itu sekolah dan LPMP yang terdekat dengan Bapak Ibu sekalian. Kalau Bapak Ibu kalau Bapak Ibu misalnya di Jambi ada di Kota Bungo, misalnya di Sorolangun misalnya. Iya. Jadi nanti akan dipilih di LPMP terdekat karena jaraknya ke Jambi terlalu jauh. Jadi LPMP yang di sekitar situ ditunjuk untuk penyelenggaraan UP. Begitu Bu. Alhamdulillah, oke Pak. Pak, untuk tanggalnya Pak itu tertera tanggal 28 Pak. Apakah sesuai Pak? 28 apa Bu? 28 November Pak. November ya. Tahap 2 itu. Iya. Oh iya. Tahap 2 itu Bu. Ya, bisa Kami jadi perlu konfirmasi ke sana dulu dah Pak ya. Saya pikir perlu Bu untuk Bapak Ibu gitu ya? menghubungi pihak LPMP sebagai penyelenggara. Ya, untuk memastikan Ibu bisa ikut di sana atau tidak. Jangan lupa surat rapid testnya Ibu segera buat Bu ya. Baik Pak, makasih Pak. Assalamualaikum. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam Pak. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Silakan Bu. Iya Pak, saya ini udah lihat Pak, cek lokasi dan jadi memberikan informasi juga kepada teman-teman. Jadi kalau setelah kita cek lokasi ujian itu ada kontak personnya Pak, jadi kita bisa langsung hubungin itu kayaknya. Iya bisa Bu. Jadi ada kontak person yang bisa Ibu hubungi. Ya. Iya Pak, benar. Iya benar Bu. Makasih Pak. Oke. Iya sama-sama Ibu. Ada lagi Bapak Halo, Ibu? Pak. Silakan Bapak Ibu. Ya saya Pak Ferawati. Gimana Ya Bu? saya Pak. Halo. Ya silakan. Ya silakan Bu. Silakan. Saya Ferawati Bu, silakan, Bu. kelas A Indonesia Pak. Saya dapat lokasi ujian di UNRI Pak. Tadi kan Bapak bilang sebelum kami ujian kami harus melapor ke LPTK. Cara kami melapor ke LPTK apakah di hari ujian atau sehari sebelumnya Pak? Baik. Apakah kami perlu ke sana karena domisili kami tidak di Pekanbaru Pak? Baik, Bu Ferawati. Silakan Pak Rio. Mungkin Bu Ferawati bisa minta bantu ke keluarga atau kerabat yang berada di seputaran UNRI untuk menanyakan apakah Ibu termasuk ke database peserta UP, Bu. Kalau peserta itu wajib hadir H-1 untuk mengecek lokasi, untuk tahu gedung. Walaupun tidak bisa masuk ke gedung ujian, minimal Bapak Ibu tahu bahwa di situ akan laksanakan UP Bapak Ibu nantinya. Karena ujian itu tidak mengenal peserta telat, gitu ya. Peserta telat sekian menit itu dianggap tidak ikut, ditinggal Bu. Ibarat pesawat itu kalau sudah masuk jadwal untuk terbang, dia terbang. Siapapun yang tinggal, baik itu presiden tinggal, ya tinggal. Nah, agar tidak ada ketinggalan Bapak Ibu nanti, H-1 mohon dicek. Nah, kalau sekarang, khusus untuk Ibu, tolong minta bantu keluarga untuk mengecekkan, menanyakan ke LPTK di UNRI itu, apakah Bapak Ibu masuk ke database calon peserta. Biasanya di admin LPTK itu, nanti akan termasuk plotting peserta. Oh, sekian orang dari peserta LPTK, sekian ada peserta dari luar. Dicek situ, oh Ibu masuk, memang jadwalnya ada. Oke, biar memastikan saja Bu, karena kami tidak bisa mengakses plottingan peserta yang keluar, walaupun dia PPG ke kami, misalnya Ibu, kami tidak tahu Ibu nanti akan ada plottingannya di mana. Kami hanya bisa menerima plottingan peserta itu yang UP-nya ke kami saja. Gitu ya Bu ya. Ibu, saya tambahkan Bu, tadi hari Sabtu. Ya Ibu di akunnya itu ada kontak personnya nggak? Seperti yang disampaikan Ibu tadi. Kalau ada kontak personnya, mungkin Ibu bisa menghubungi kontak person yang ada di akun Ibu itu.
di UNRI. Sekarang ngeceknya kemarin yang pas ngecek yang mencetak kartu pendaftaran itu, Pak? Iya, di akun Atau ada link lain? UKIN-nya. Di akun UKIN-nya, Bu. Di UKM PPG ada tuh Bu, di kertas itu ada tuh Bu, kertas yang kita cetak itu ada tuh apanya alamannya, nanti Ibu cek aja di sana. Dan nanti itu saya udah cek kok. Ada tuh cek tempat apa ya. Ada tulisan cek lokasi gitu. Bu, sekarang di linknya itu Bu. Ya, Bu, Ibu bisa cek itu. Nanti ada kontak personnya, Ibu bisa hubungi kontak personnya. Atau seperti yang dikatakan Pak Rio tadi, Ibu bisa minta tolong keluarga yang ada di sana atau saudara atau teman untuk bisa ngecek di UNRI itu Ibu masuk kota atau tidak. Ibu masuk database atau tidak. Nanti Ibu bisa, kalau misalnya Ibu masuk database, Ibu bisa segera ke sana. Karena kalau misalnya Ibu dijadwalkan di angkatan 1, kesempatan cuma besok, Bu. Karena pelaksanaan UP itu hari Sabtu, tanggal 21 untuk angkatan 1 itu. Karena UNRI itu penyelenggara untuk angkatan 1, Bu. Jadi Ibu segera untuk mengecek. Ya, jangan sampai nanti ketinggalan, maksud saya. Oke. Jadwal saya Minggu, Pak. Kenapa? Kenapa, Bu? Jadwalnya saya Minggu. Di jadwalnya saya Minggu. Iya, karena pelaksanaannya 2 hari, Bu. 2 hari. Karena Ibu pantau terus. Minggu. Ibu pantau. Ibu aja, pantau. Bu. Ya, kalau Ibu mau, Ibu cek dari sekarang. Jangan sampai Ibu tunggu hari lagi. Karena kesempatan kalau hari Minggu, Ibu cuma hari Jumat dan hari Sabtu. Hari Sabtu ceknya di mana, Pak? Saya hari Sabtu ya, Pak. Di akun kemarin. Di akun. Di UKM PPG tidak ada. Itu mau diakses Pak linknya. Saya udah buka Pak UKM PPG tapi tidak ada. Belum mau nih. Udah. Saya udah cek bentarnya Dian, udah coba, udah bisa kok Kak. Ada cek lokasinya. Mungkin Ibu Di UKM PPG kan, Bu? Iya, UKM ppg.go.id. Ada tuh yang di kertas kita itu. Iya. Ada mungkin kok kalau belum bisa dicek itu mungkin gangguan sinyal, Pak. Karena saya yakin dari pusat itu sudah dikirim semua, Pak. Apalagi kalau Bapak ikut di angkatan 1, ya saya yakin itu semuanya akan dikirimkan. Karena orang pusat tidak mau merugikan peserta juga, kan? Pasti Bapak Ibu, pasti Bapak Ibu akan tertera di sana. Kalau misalnya Bapak Ibu ikut di angkatan 1 ini. Jadi Bapak Ibu segera ngecek, ya. Kalau misalnya sinyalnya kurang baik di tempat Bapak Ibu, cari sinyal yang baik supaya bisa Bapak Ibu cek, ya. Jadi seperti itu. Siapa? Oke. Baik, Pak Rio. Oke, makasih Pak. Ya, oke. Sudah jelas ya Bapak Ibu ya? Halo Pak Rio, sedikit Pak Rio. Ya Bu. Ini tadi saya dengarnya terputus tadi. Tadi Pak Irwandi. Ibu di mute dulu yang nggak penting. Kok ada musik-musik segala itu? Ya, halo. Ya, silakan Bu. Tadi di LPTK Unif angkatan 3 melaksanakan di angkatan 3, tidak melaksanakan tingkat 1 dan 2. Kalau nggak salah saya dengar tanggal 15 tadi ya Pak? Ya, kurang lebih tanggal 15-16 Desember Bu, kalau tidak salah. Jadi yang sudah kita print itu tanggal 5 Desember dirubah 15 ya Pak? Berubah berarti? Enggak Bu, untuk teknisnya nanti disampaikan lagi oleh Pak Sabdi Bu, untuk yang dari Bengkulu. Pak Sabdi, ya. Apakah akan dijadwalkan mengisi ulang atau tidak? Ya. Ya Pak, terima kasih Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pak, ini mau nanya Pak. Iya, ini saya Ellen Rahmadini dari kelas C PGSD Pak. Ya. Mungkin ini agak keluar dari konteks ini Pak ya. Waktu kita Zoom sebelumnya itu kemarin pernah disampaikan oleh Pak Rio apa Pak Arifin ya, bahwa dalam tenggang sebelum kita UP ini akan diadakan 1 hari untuk pembahasan soal-soal Pak. Cuma mau nanyakan itu aja Pak. Baik Bu. Waalaikumsalam. Baik, untuk yang itu memang kemarin kita merencanakan Bu. Tapi apa boleh buat, anggarannya tidak ada Bu.
sampai sekarang pun anggaran pencairan tahap kedua itu belum muncul. Jadi kemarin kami mengasumsikan bisa melaksanakan itu dengan cara mencoba mensubsidi silang anggaran, Bu. Karena pengajar yang kita minta bantu untuk membedah soal itu kan perlu dibayar honorariumnya. Nah, kami kesulitan untuk mencarikan dana itu. Jadi kami mohon maaf karena tidak bisa menyelenggarakan itu. Jadi kalau boleh berbicara masalah dapur, ya itulah keadaan dapur kami sekarang. Sampai sekarang pun ya masih Bapak Ibu yang penguji, guru pamong dan dosen pun juga demikian. Gimana ya? Niat kami ada, tapi itu tidak bisa kami lakukan karena terbenturnya itu, Bu. Tapi untuk kisi-kisi beberapa kan sudah saya pernah bagikan ya, atau ke grup ketua kelas belum ya? Sudah, Pak. Sudah ya? Sudah. Nah, paling dibahas di situ. Kalau enggak, Ibu bisa join, kan ada akun Telegram tuh. Di Telegram itu banyak sekali loh, Bu, grup-grup yang membahas soal-soal UP. Mungkin bisa di pengayaan, di informasi dan pengetahuan di situ, Ibu ya. Jadi mohon maaf sekali. Memang kemarin kita mencoba untuk memformulasikan hal itu, tapi kita tidak bisa melaksanakannya. Mungkin itu saja. Izin bertanya, Pak, saya. Iya. Saya Aryani Agustina dari PAUD A. Tadi itu kalau nggak salah tanggalnya sampai tanggal 16, sementara saya dapatnya di tanggal 19 Desember, Pak. LPTK-nya mana, Bu? Saya di LPMP Bandar Lampung, Pak. Lampung. Tahap 4 kita tuh, Bu. Oh, berarti di tahap 4 tuh nanti, Bu. Iya. Tahap 4 gitu. terakhir. Tanggal 20 iya, yang terakhir. Ya. Maaf Pak, tapi sepertinya itu ada plot ulang karena di server yang untuk ininya ya, untuk ujiannya ini itu ada pemberitahuan di plot ulang gitu ya Pak. Ya, makanya Bapak Ibu tolong dicek lagi akunnya itu. Kalau bisa dicek sekali lagi, kalau memang ada perubahan, Bapak Ibu bisa segera tahu gitu ya. Karena kami tidak punya akses ke situ, Bu. Tidak bisa melihatnya. Bisa ya, di sini nanti Bapak Ibu cek lagi. Sudah ada yang cek, cuman memang belum ada, Pak. Kalau memang belum ada, berarti kita memang diarah. Karena sistem itu memang langsung mengarahkan ke tempat tinggal Bapak Ibu. Gitu ya. Dia akan membaca di mana Bapak Ibu tinggal atau alamat yang digunakan di akun itu. Nah, itu yang akan disesuaikan di tempat lokasi UKIN-nya. Nah, kalau selesai nanti Bapak Ibu sudah mengecek itu, menemui masalah untuk di sistem, silakan kontak Pak Safdi atau Pak Nanda. Karena mereka yang di bagian IT yang tahu jalur ceritanya gitu, Bapak Ibu ya. Oh, oke, Pak. Terima kasih ya, Bu. Oke, ada lagi Bapak Ibu? Mungkin sedikit, Pak Rio. Ya. Mungkin masalah SOP kedatangan kita ketika mau ujian itu kan nanti ada pengecekan suhu tubuh menggunakan termogan. Kalau di sekolah saya, kadang termogan itu walaupun setiap hari kita ganti baterai, bisa saja itu menunjukkan suhu yang tidak real. Maksudnya kadang kita dalam perjalanan menuju lokasi itu kan kita memang melakukan perjalanan, itu kondisi sehat pun suhu tubuh bisa lebih dari 37,4 gitu. Jadi mungkin lebih diberikan SOP yang lebih jelas. Kan sayang kalau misalnya hanya gara-gara itu, sementara kita sudah berkorban dengan rapid test, cuman gara-gara suhu tubuh yang tinggi, disarankan untuk mengalihkan jadwal ke tahap berikutnya gitu. Baik, Pak. Jadi kami sudah memahami itu semua, Pak.
Kami sudah 8.000 peserta kami adakan ketika UTBK. Jadi untuk standar termogan pun sudah insya Allah sudah standar. Untuk kasus seperti itu, kami sudah pernah menemukan peserta yang panasnya 40, Pak. Jadi kasusnya 40 itu termogan tidak disetting dari awal. Karena kebetulan saya juga di kepanitiaan penerimaan mahasiswa baru. Jadi semua termogan yang diturunkan di lapangan itu sudah lulus uji oleh tim medis dari Fakultas Kedokteran. Nah, kalau memang menemukan hal-hal yang seperti itu, kami menyiapkan ruang khusus, Pak. Jadi begini, Bapak punya rapid test negatif tapi suhunya 37. Itu bisa digunakan, kami akan memberikan ruangan kalau memang jamnya, kan Bapak kan kami minta hadir nanti paling tidak 1 jam sebelum. Duduk dulu, istirahat dulu, dinginkan tubuh dulu. Setelah itu dicek satu-satu masuk ruangan, muncul suhu Bapak 37 misalnya, atau 40. Kita akan minta Bapak duduk dulu menyendiri, dinginkan badan dulu, minum dulu. Kalau masih juga, gitu ya, pada hasil rapidnya negatif, itu maka akan kita siapkan ruangan khusus untuk Bapak ujian. Itu saya share di grup ketua kelas, alternatif pemecahan masalahnya, Pak, ya. Oke. Ya, jadi tambahan Pak Rio, jadi Bapak Ibu kalau ingin ikut ujian, itu jangan datangnya itu pas hari ujian. Jadi usahakan kalau bisa datangnya itu sebelum 1 hari sebelum ujian. Jadi tidak mendadak maksud saya. Dan cari lokasi yang dekat dengan ujian. Jadi jangan pilih lokasi yang jauh dari ujian. Ya. Jadi biar nanti kalau Bapak Ibu datang, jangan sampai nanti suhu tubuh Bapak Ibu naik karena kasus perjalanan yang jauh maksud saya. Jadi usahakan waktu keberangkatan Bapak Ibu pikirkan dengan baik. Ya, jangan sampai mendadak berangkatnya. Untuk itu Bapak Ibu sesering mungkin ngecek ke akun Bapak Ibu masing-masing kapan Bapak Ibu melakukan ujian UPI tersebut. Ya, jangan sampai nanti pas dicek tiba-tiba ujian UP-nya besok misalnya. Itu kan hal yang kadang-kala bisa meningkatkan suhu tubuh juga karena cemas dan sebagainya seperti itu, karena capek di perjalanan dan sebagainya. Jadi usahakan sering dicek akunnya itu supaya tahu lokasi ujiannya di mana dan kapan waktu ujiannya itu. Sehingga 1 hari sebelumnya Bapak Ibu sudah bisa hadir di lokasi ujian dan pilih tempat yang terdekat dengan ujian supaya nanti Bapak Ibu lebih konsentrasi untuk mengikuti ujian tersebut, tidak terhambat oleh kasus-kasus seperti yang Bapak tadi jelaskan. Jadi seperti itu saran saya seperti itu. Ya. Baik Pak Ria, itu saja mungkin. Baik, terima kasih Pak Irwandi. Bapak Ibu yang lain mungkin masih ada yang ingin disampaikan? Ya, Assalamualaikum Pak Rio. Ya, waalaikumsalam. Ini saya Eni Susanti Pak Rio. Ya Bu. Dari Benteng. Saya mau tanya Pak, ini mau ngecek lokasi LPTK kita itu di mana? Ini link yang dikirim itu nggak ada tempat mau ngeceknya itu, Pak. Dia tidak bisa dicek, Bu. Nanti ketika kita daftar, kita baru disuruh menentukan tempatnya, Bu. Saya Ya, juga belum masuk ke sistem itu, sehingga saya tidak bisa memahami secara jauh ya. Maaf Pak Rio. Seperti apa akun itu? Ya Pak. Iya, maksud saya nggak bisa kita daftarnya itu di mana, kan ada link ini dikirim di grup kami, tapi tak buka, nggak ada itu tempat pendaftarannya gitu Pak. Ibu buka di pendaftaran, nanti cek di lokasi Bu, tapi saya buka masih belum ada. Coba Ibu cek pendaftaran kemarin. Iya Ibu. Iya, di lokasi belum ada Bu. Belum ada kan? Iya, belum keluar. Iya. Iya, Pak Rio. Ya. Izin bertanya. Kalau lokasi tadi memang ini, kalau saya ngecek barusan itu lagi diplot oleh LPTK. Saya dapatnya kemarin di LPMP kan gitu. Nah, terus saya tadi masuknya telat. Ini untuk surat rapid test itu, apakah kita harus dari rumah sakit atau bisa dari dokter dan puskesmas seperti itu, Pak? Dari lembaga yang berkompeten, Pak. Oh, gitu. Artinya berarti harus rumah sakit lah ya yang aman. Berarti. Rumah sakit bisa. Puskesmas bisa, Pak. Klinik juga Puskesmas, lab laboratorium bisa yang ditunjuk yang berkompeten untuk melaksanakan rapid test. Itu bisa. Terima kasih, Pak.
Seperti itu ya Bapak Ibu. Bu Siti suaranya itu loh. Bu Siti Samsia di mute aja. Mungkin masih ada Bapak Ibu. Kalau ini Pak, izin bicara sebentar masalah ini tadi Pak, cek lokasi Pak, Len Haryanto Pak dari PGSD Angkatan 1 PGSDB. Kalau saya cek di sini yang apa untuk sesi waktunya belum diplot oleh penyelenggara Pak, kalau yang salah satu contoh yang dari saya Pak, yang punya saya. Mungkin seperti itu kendalanya dari kawan-kawan tuh. Berarti kita nunggu plotting dari LPTK Pak ya, seperti itu Pak ya. Ya, paling gitu Pak. Kita tunggu dulu ya. Oke, terima kasih Pak. Pak Rio. Ya, silakan Pak. Yang memplotting GTK Pak Rio. Apa Pak? Yang memplotting itu GTK. Nah, ini Pak Sabdi hadir. Pak Sabdi, ini banyak peserta bingung. Memang yang plottingnya GTK, tapi untuk akun ke dalam itu kan saya, Pak Irwandi kan belum familiar tuh. Mereka banyak bingung untuk melihat lokasi mereka dapat itu di mana. Karena ada beberapa peserta itu yang sudah ngisi di tahap awal barengan dengan UKIN itu sudah ada tempat dan tanggalnya, Pak. Mungkin Pak Sabdi bisa sedikit memberikan pencerahan. Silakan Pak Sabdi. Ya, terima kasih Pak Rio. Oke, di akun masing-masing itu telah diplotting. Tapi plottingan itu berdasarkan informasi dari penjamin mutu PNU KMPPG, itu masih ada rapat lagi tentang, karena kan yang diplotting itu kan berdasarkan alamat Bapak Ibu ya, tapi masih banyak laporan kalau tempatnya itu bergeser Bapak Ibu, itu masih ada laporan ternyata alamat itu di A, tapi posisi sekarang tuh di B. Itu sudah banyak masuk laporannya. Pak Ketua di UNIP juga bertanya kemarin ke saya. Itu kita supaya dapat informasi bahwa mereka itu pindah dari alamat yang ada di dalam data Dapodik, bagaimana caranya? Saya bersatu sama peserta. Karena kan gini, ada beberapa kampus, beberapa provinsi, itu LPTK-nya tidak mau menyelenggarakan UP. Tidak mau menyelenggarakan UP. Akibatnya, UP diambil alih oleh LPMP. LPMP itu tidak punya komputer. Dan memang biasanya LPMP kalau melaksanakan ujian itu kembali ke sekolah per kabupaten, ke sekolah-sekolah yang ditunjuk yang telah kerjasama, seperti UKG ya, uji UKG. Nah, saya lihat di beberapa provinsi itu ada yang disebutkan LPMP, yang artinya kabupatennya belum diketahui, jadi masih diplot di sana LPMP, ya gitu ya. Kemudian karena banyak laporan bahwa terjadi perpindahan-perpindahan, itu tadi berdasarkan dari panitia itu, jadi masih rapat lagi mereka ya. Jadi posisinya memang akan ditentukan oleh GTK plottingannya. Karena ini kan risikonya besar ya. Seperti ada laporan pas di uji rapid test data reaktif. Kemudian itu jadi pertimbangan juga. Pokoknya sekarang memang kita tidak bisa meminta kepastian dengan cepat gitu ya. Karena memang kondisinya memang sedang darurat ya. Kondisinya sedang darurat. Kami juga baru dapat informasi kalau UNIP itu menyelenggarakan pada tahap 3 dan tahap 4 UP-nya, tidak 1 dan 2. Itu yang menentukan bukan kita, tapi dari GTK, berdasarkan plotting peserta. Jadi ada peserta yang satu pindah angkatan 1 di plotting di angkatan ujian di angkatan ketiga dan seterusnya, itu memang terjadi. Tapi tidak mungkin yang di plotting di angkatan
angkatan yang belum selesai itu di-plotting duluan tuh nggak mungkin. Seperti angkatan 4 nggak akan mungkin di-plotting di angkatan 3 karena memang belum selesai. Nah, Bapak Ibu memang harus sering melihat akun UKM PPG-nya supaya tahu kondisinya, karena perubahan itu sangat cepat dan perubahan-perubahan itu juga sulit untuk kita tebak ya, karena setiap hari panitia itu rapat terus, susah perkembangan, karena ini kan sangat riskan ya, memasukkan orang. Kampus juga banyak juga yang sebenarnya yang menolak, tapi karena harus dilaksanakan ya berbagai pertimbangan itu. Itu makanya salah satu cara yang paling efektif adalah memastikan peserta itu tidak reaktif dulu secara mandiri kan, memang kayak rapid test gitu. Tidak diuji di spot di tempat ujian, tapi di tempat ujian tetap saja ada tes suhu misalnya, uji suhu gitu. Kira-kira. Tapi Bapak Ibu kan sudah lepas nih ya. Sepertinya hanya beberapa orang yang memperbaiki portofolio karena terjadi kesalahan-kesalahan, salah persepsi atau uploadnya tertunda. Sehingga kalau sudah selesai semua bisa fokus untuk belajar UP, mau di-plotting di mana saja nanti sudah siap untuk diuji. Itu mungkin yang perlu diperhatikan ya. Itu untuk informasi awal dari saya. Kira-kira ada yang mau bertanya? Assalamualaikum Pak Sabdi. Waalaikumsalam. Saya mau tanya Pak Sabdi. Iya, 500.067 ya. Saya kan ini, nama saya Eni Susanti dari Bengkulu Tengah Pak. Oh, Nah, ya. kalau seandainya kita, kan angkatan 1 saya Pak. Ya. Iya. Kalau Ini seandainya, kan angkatan 1 semua iya. ya. Kalau misalnya kita mau ikut di angkatan 2 kayak gitu, kita nggak boleh ya Pak ya? Nggak bisa kayak gitu. Sepertinya memang tidak bisa request ya, karena GTK yang memplotting berarti bagaimana, karena kan untuk menyelenggarakan hanya sedikit orang tentu juga biayanya banyak, jadi GTK kayaknya mengumpulkan jumlah tertentu pada suatu provinsi tertentu gitu. Ya, maksudnya gini Pak, karena kita kan di Provinsi Bengkulu, jadi kita tunggu aja yang unit pelaksanaannya kayak gitu Pak, kalau jauh-jauh kayak gitu. Di akunnya sudah muncul Bu atau belum? Belum Pak, belum. Oke. Belum tahu dapatnya di mana gitu. Sementara waktunya tinggal sedikit lagi kan Pak? Bukannya di daftar kemarin itu sudah? Iya, kemarin saya dapatnya tanggal 5 Desember, tapi belum tahu tempatnya di mana gitu. Kan ada tempat di sana Bu ya, di tanggal itu. Ada loh Bu. Iya Pak, ada yang punya saya juga Pak. Di UNI Pak. Ya. Kalau Bengkulu pada tanggal 5 atau 6 Desember pasti letaknya di UNIP. Oh, Nanti 5 duluan. itu di UNIP ya Pak ya? Ya. Iya, Kalau kan di Bengkulu ya. Ada kemarin loh. Kalau di saya kok nggak Bengkulu lihat ya. Ya, Ada nanti itu bisa dilihat tempatnya, lagi. Ibu. Soalnya saya juga tanggal 6 Desember itu Bu, kemarin di paling bawah itu ada sesinya, ada tempatnya. Jadi Oh Ibu ya, jadi berarti tinggal kita lihat. di UNIP kalau yang tanggal 5 ya? Iya kan UNIP Yang ini aja, yang di plotting masing-masing aja ya. Kalau yang teman-teman di Lampung, mungkin di LPMP Lampung beda ya, jangan. Ya, nanti saya lihat lagi ya Pak. Kan Jangan menyimpulkan nanti. dicetak apa di nomor ujiannya itu ada ya lokasi kita ya? Iya ada, bagian bawahnya ya. Ada Bu. Maaf ya Pak Sabdi. Ya, mungkin ada beberapa yang memang belum muncul plottingannya ya. Ada yang sudah, gitu kira-kira. Tadi ada yang ngirim ke saya belum di plot ya. Iya Pak. Waktu cek pertama itu kan pengelola LPMP, cuma sekarang belum diplot sama LPTK gitu statusnya. GTK atau aduh siapa tuh? LPTK Pak Sabdi. Di situ tertulisnya. Sesi dan waktu lokasi ujian Anda belum diplot oleh LPTK penyelenggara. Ya, ini maksudnya LPTK penyelenggara ini LPMP di Lampung nih Pak Sultan, karena LPTK di Lampung kan tidak melakukan, diambil alih oleh LPMP. LPMP punya tempat banyak sekali per kabupaten ya. Kalau LPMP bisa per kabupaten. Jadi tersebar. Jadi mungkin belum diplot. Jakarta baru meletakkan LPMP Lampung 100 orang misal.
Pak Sultan mau kabupaten apa? Kabupaten kayaknya belum disetting oleh LPMP Lampung. Jadi bukan LPTK PPG itu maksudnya, LPTK penyelenggara TUK namanya, TUK tempat ujian. Iya, Pak. Ya. Kemungkinan ada di ini ya, bisa jadi pelaksanaannya di kabupaten domisili kita ya, tempat domisili kita. Iya, memang diharapkannya seperti itu kalau LPMP. Maaf Pak, mau tanya Pak. Silakan. Kalau untuk tanggalnya masih ada kemungkinan berubah tidak ya Pak ya? Tanggal pelaksanaan tesnya. Gimana Bu? Kan kita di kartu peserta itu sudah ada jadwal tanggalnya ya Pak ya. Iya. Kalau untuk tempat kan masih menunggu plot. Nah kalau untuk tanggal pelaksanaan tesnya itu masih memungkinkan untuk berubah tidak ya Pak ya jadwalnya? Kecil kemungkinan untuk berubah kecuali ada first major ya, first major yang mungkin, tapi rasanya enggak. Itu kan kondisinya yang saya sebutkan tadi Bu Silda. Di LPMP itu punya banyak cabang. Nah, cabang kemana saja LPMP-nya belum memplot. Kalau dia ke kampus itu pasti diplot langsung. Kenapa? Dia hanya punya satu tempat. Misal Unip langsung diplot hanya karena satu Unip. Nah, gitu Lampung itu cabangnya masih disurvei itu Pak. Masih disurvei. Kemarin Desi dapat info surat surveinya itu ada nongol kan ya Pak ya. Jadi tiap kabupaten itu ada berapa sekolah gitu. Tapi masih survei, belum jelas di mananya kayaknya. Karena sekolah juga tutup masalah kan? Iya, itu. Sekolah yang menyanggupinya juga belum jelas gitu. Jadi masih belum diplot kayaknya yang LPMP. Ya. Tapi itu biarlah urusan internnya LPMP lah ya. Kita nggak usah ikut. Nanti kita buat pola sekolah nanti. Iya. Assalamualaikum Pak Sabdi. Waalaikumsalam 567. Ya ini kayak gini di sini Pak Sabdi di nomor ini katanya asal perguruan tinggi Universitas Bengkulu, pengelola lokasi UP Universitas Bengkulu. Nah di sini ada keterangan di tanggal 5 Desember 2020. Ada keterangan di bawahnya. Ruang, lokasi, dan alamat lokasi ujian akan diumumkan di kemudian hari. Melalui menu cek lokasi ujian di laman UKM PPG. Ya. Betul. Gimana itu maksudnya, itu setelah Pak? Setelah kami dapatkan daftar nama, nanti kami masukkan berdasarkan komputer yang kami miliki yang tersedia di hari itu. Misal kami tersedia 100 komputer, nanti kami masukkan sesi 1, komputer 1, ruang 1. Tapi berarti kami sudah pasti di Unip ya Pak ya? Iya. Ya, insya Allah 99,9% ya. Amin. Makasih Pak. Iya, itu GTK memang meminta supaya guru tidak pindah provinsi ya. Tidak pindah GTK, memang permintaan GTK. Kita ngikut semua permintaan GTK. Asal itu terbaik kita lakukan. Gitu kira-kira. Cuman yang saya minta itu adalah komitmen Bapak Ibu waktu orientasi dulu harus lulus semuanya. Itu yang saya minta itu. Dengan cara ya belajar persiapan itu. Persiapannya harapan kami Pak. Insya Allah. Jadi buatlah grup kelompok belajar online, ambil kisi-kisi yang ada di UKM PPG, kapan perlu satu kisi itu dibuatkan 10 soal. Jadi terlatih itu berarti sampai letih. Satu kisi-kisi dibuat 10. Rasanya ya terlatih lah ya, terlatih sampai letih gitu ya. Nah, dari situ Bapak Ibu saling berbagi, siapa yang mahir di bagian kisi-kisi ini, siapa yang mahir di kisi-kisi itu, dengan saling terbuka. Ilmu itu kalau dibagi bukannya berkurang, tapi bertambah. Itu mudah-mudahan harapan saya. Karena Bapak Ibu tahu sendiri kondisi sekarang, apa yang kita rencanakan tidak bisa kita laksanakan dengan sebaik-baiknya. Ini kami panitia ini mau masuk lagi UKIN Angkatan 2. Besok sudah mau datang lagi penyelia lagi.
sudah mau rapat lagi kayak Bapak Ibu kemarin yang hari Senin ya, seingat saya Senin. Jadi pekerjaan terus dan terus. Padahal inginnya kemarin kalau dapat kita akan belajar kelompok dan lain-lain nanti. Tapi sepertinya andaikan bisa terlaksana juga, alhamdulillah. Tapi minimal dari Bapak Ibu sudah bisa bersama permapel ya, permapel hilangkan kelas A, kelas B, kelas C. Karena ilmu itu kan tanpa sekat ya, apalagi digital ini kan daring ini nggak ada sekat, mau dia di mana saja, ada pulau atau apa, tanpa sekat. Jadi untuk dapatkan ilmu juga tanpa sekat. Janjikanlah, kan sekarang tidak ada lagi pekerjaan yang terjadwal ya. Kalaupun ada pekerjaan di sekolah, ya usahakan ditinggalkan dulu. Karena saya bilang kemarin waktu orientasi, jika sudah belajar terlatih selama 4 bulan pun kita masih susah menyelesaikan soal UP, apalagi kita sudah istirahat 4 bulan, 5 bulan, dan tidak bahas, terus disuruh ulang lagi. Kira-kira akan lulus atau makin tidak lulus? Nah, saya yakin Bapak Ibu bisa menjawab sendiri. Jadi, saya punya pengalaman itu dari dulu. Jadi, saya melihat, raihlah kesempatan lulus di ujian awal. Dengan cara, yaitu, bersama-sama. Karena kalau sudah di akhir, matematik sejak 2016 itu akhirnya ya, saya nyebutnya akhirnya karena sudah lewat dari 3 tahun. Itu nggak lulus 2 orang. Gara-gara tidak lulus di awal. Jadi dari 16 lulus 14 di awal. 2 lagi tidak lulus. Nilainya hanya 1 poin kurangnya. Dulu masih bisa saya melihat nilai itu, tapi sekarang ini nggak lagi. Kemudian dia sudah pulang ke rumah masing-masing, ke Sulawesi, ke Selayar, karena kebetulan waktu itu SN3T, jadi dari berbagai macam daerah. Di Bengkulu tuh prodi yang melaksanakan hanya prodi pendidikan matematik di tempat saya. Ya, kisahnya seperti itu. Sampai sekarang ya tidak bisa jadi guru. Karena kan kalau sudah tidak lulus itu namanya sudah ada di sana, sudah diplotkan tidak lulus, nggak tahu apakah merubah identitas baru bisa masuk lagi jadi guru, nggak tahu juga itu. Tapi idenya itu nggak usah kita pikirkan. Idenya adalah bagaimana supaya sekarang lulus langsung di saat UP utama. Kami hanya sebagai pupuk Bapak Ibu ya. Yang berbuah itu adalah pohonnya. Bukan pupuk yang berbuah. Tapi ada pupuk untuk supaya orang berbuah. Tapi yang berbuah itu tetaplah pohonnya. Mudah-mudahan Bapak Ibu paham maksud saya itu. Jangan ditunggu pohon kita sebagai pohon, saya nggak akan berbuah sampai ada pupuk gitu. Tidak ya. Karena daun-daun kita yang kering pun menjadi pupuk untuk diri kita sendiri gitu ya. Nah gitu. Ya Bapak Ibu ya. Ya Pak, terima kasih Pak. Ya. Pak, izin bertanya Pak. Silakan Bu Ayu. Kan saya kan hari Sabtu itu ujiannya. Jadi untuk masalah kartu ujiannya itu yang dipakai yang waktu pendaftaran itu atau gimana Pak? Kartu UP kita bawa yang kita cetak di pendaftaran. Nanti sampai di tempat ujian itu akan ada kartu khusus tentang data-data kita supaya kita bisa masuk. Jadi memang nggak dibagikan sekarang. Karena kalau dibagikan kan bahaya, karena kan ujiannya online. Kalau ada yang menghack dan lain-lain kan bisa ujian dari mana-mana. Jadi memang kita nggak dikasih tahu kode-kodenya. Admin pun jam 8 ujian, jam 8 kurang 5 menit baru dikasih kode untuk masuk. Jadi memang itu pengamannya ya. Memang pengamannya. Jadi yang kita bawa adalah kartu pendaftaran itu. Terima kasih Pak. Ya. Di mana Bu Ayu ujiannya? Saya di Riau Pak, di Pekanbaru. Pekanbaru Unri atau LPMP ya? Unri Pak, di Unri. Oh, Unri, Cuma ya. di SMK, dapatnya SMK Labor. Oh ya, berarti Assalamualaikum, Unri Pak. pindahnya. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Saya dari Riau juga nih Pak, mau bertanya. Saya dapat hari Minggu, itu untuk pakaian ya Pak ya gitu. Tadi saya terputus sebentar. Bagaimana Pak apanya Pak, prosedurnya Pak?
saya tuh bukan apa-apa ya. Kadang-kadang informasi yang tahun lalu kita pakai ternyata ada perubahan. Tapi mudah-mudahan ini tidak membuat Bapak Ibu rugi jika ada perubahan ya. Jadi kalau UP diwajibkan pakai hitam putih. Jadi mudah-mudahan kalau tidak berubah pun tidak merugikan. Andaikan ternyata bebas itu kan tidak merugikan lah ya. Tapi yang biasa terjadi UP harus pakai hitam putih. Dan kita tidak boleh membawa kertas. Kertas disediakan oleh tempat ujian, kertas berwarna. Kita tidak boleh masuk membawa HP ke dalam ruang ujian, tidak bawa apa-apa, yang dibawa hanyalah alat tulis dan kartu ujian. Siap, Pak. Itu Ya, Pak. standar. Terima kasih, Pak. Iya, Mohon maaf, Pak. Tanya lagi, Pak. silakan. Untuk jumlah soal dan waktu itu berapa ya, Pak ya? Maksudnya biar bisa mengira-ngira gitu, Pak. Untuk setiap mapel itu beda-beda. Kalau Setiap untuk mapel mapel beda-beda. matematika bagaimana, Pak? Mapel matematika pada standar lama, ini kenapa saya sebut standar lama? Penyelenggara UP tahun ini itu beda timnya dengan penyelenggara UP tahun-tahun sebelumnya. Tahun 2017 pada sebelum-sebelumnya beda lagi. Nah, terakhir yang bulan Februari atau Maret kemarin, itu posisinya masih di posisi 106, gabungan dari 4 ya, gabungan dari 4 kompetensi guru. Pertama adalah konten Profesional, pedagogik. Oh iya, konten profesional, oke. Pedagogik, oke. Yang kedua, yang ketiga? Sama sosial, ya, Pak. Iya. Ada 4 itu. Dan komponen-komponennya pedagogik, seingat saya, ini yang lama ya. Pedagogik itu 20, tapi di matematik ini ya. Karena pedagogiknya bukan pedagogik umum, pedagogik langsung ke content knowledge ya. Langsung di content knowledge-nya. Artinya pedagogiknya langsung pada kondisi mapel. Jadi setiap mapel sepertinya pedagogiknya tidak sama. Beda dengan PLPG. PLPG dulu apapun mapelnya, pedagogiknya itulah. Tidak khusus ya. Beda. Tapi yang umum itu sosial itu kepribadian itu umum semuanya ya. Seperti tes apa ya? Tes TKP ya, Pak. TKP itu apa ya? Tes CPNS SKD, Pak. Apa kepanjangannya? Tes karakteristik pribadi. Nah, mungkin itu ya. Pokoknya berbau psikologi lah ya. Nah, Iya, gitu. Assalamualaikum, Pak. Waalaikumsalam. Izin bertanya, Pak. Silakan Bu Aktalia Nopita. Ya, Pak. Terima kasih, Pak. Saya dari PAUD, Pak ya. Ya, PAUD B. Iya, Pak. Saya dapat lokasi di Unsri, Pak. Tanggal hari Sabtu, Pak. Sabtu ini ya? Iya, Pak. Ya. Yang ingin saya tanyakan, Pak, apakah hasil dari tes itu apa Bu? Hasil ujian hari itu, Pak? Oh iya. Kan ini kan sistemnya online kan, Pak? Betul. Itu apakah langsung keluar gitu, Pak, nilainya, Pak? Nilainya tidak langsung keluar. Setelah ujian itu yang keluar tuh baru kita sebagai peserta. Nilai, karena gini, biar cerita sedikit ya. Karena penilaian itu dia bukan menggunakan patokan acuan patokan ya, PAP ya, penilaian acuan patokan, tapi menggunakan standar setting. Artinya kan ada PAN, ada PAP ya, yang kita kenal, ada lagi satu lagi namanya standar setting. Jadi dari nilai semuanya itu ada lagi konversinya, semua nilai masuk, kemudian ada rapat keputusan kelulusan. Jadi memang tidak serta-merta seperti CPNS lah ya. CPNS itu kan bukan selesai, sedang mengerjakan, sudah ada nilai, cuma kita nggak tahu ya. Di monitor dari luar ada nilainya. Bukan seperti itu. Iya, Pak. Karena penilaian itu kan ada kebijakan ya. Iya, Pak. Terus untuk yang angkatan 1,
misalnya tidak lulus seperti itu bisa ikut tes yang kedua atau gimana gitu Pak? Tes yang angkatan kedua? Sepertinya ya, melihat jarak yang ada di antara 1, 2, 3, dan 4 yang hanya tidak lebih dari 1 bulan, 1 sampai ke 4 itu nggak lebih dari 1 bulan seingat saya. Atau anggaplah 1 bulan ada sedikit ya. Jadi sedangkan pengumuman selama ini yang sudah-sudah itu bisa sebulan lebih. Jadi sepertinya, apalagi terlihat bahwa angkatan 1 di-plotting untuk ujian di angkatan 3. Tentu tidak fair jika angkatan 1 bisa mengulang ke angkatan 2 dan berikutnya. Tentu tidak fair, tidak adil. Akibatnya pasti, bisa dipastikan bahwa kita nanti pengumumannya mungkin disatukan. Jadi tidak mungkin kita akan ujian ulang pada tahun ini, atau mungkin bisa saja pada tahun ini andaikan di akhir tahun ya, karena kan Desember, 6 Desember, tapi tidak mungkin kita ikut ujian ulang pada angkatan berikutnya saat mereka UP. Itu kayaknya sudah pasti. Iya, Pak. Jadi, tapi jangan berpikir untuk ujian ulang lah Bu Afkalia ya. Iya, Pak. Saya kan sudah Pak. kasih semangat ya tadi. Tidak ada berpikir untuk ujian ulang gitu. Sudah kasih semangat itu tadi. Iya Pak, terima kasih banyak Bapak. Iya. Pak, Assalamualaikum Ya. Pak. Waalaikumsalam Bu Mardiana. Maaf Pak, nanya lagi. Pak, apakah untuk kelulusan kita hanya ditentukan dari nilai UP Pak, atau bisa dibantu dari nilai yang lain Pak? Oke, mungkin ini sudah sering, tapi saya ulang lagi ya. Kita untuk masuk ke PPL harus lulus kompre, 1. Tapi untuk masuk PPG Bapak Ibu harus lulus UKG ya, itu di GTK kemarin ya. Tapi di saat PPG, untuk masuk PPL harus lulus kompre, 1 Bu ya, 1. Untuk masuk ke UKIN Bapak Ibu harus menyelesaikan PPG, dibuktikan dengan diserahkannya, diberikannya surat keterangan ya, betul ya? Iya Pak. Ya, yang kedua, yang ketiga, UKIN sekarang kalau tidak lulus nanti akan mengulang lagi, khusus UKIN saja yang diulang. Begitu juga dengan UP, apabila tidak lulus akan diulang hanya UP saja. Apabila keempat-empatnya sudah lulus, maka disebut guru profesional. Kita sudah menjalani, kita sudah jalani 2 ya, sudah pasti 2. Kompre sudah, surat keterangan berarti sudah, PPG sudah. Yang sedang berjuang hari ini adalah UKIN. Tapi mudah-mudahan dengan bimbingan selama ini, mudah-mudahan UKIN-nya bisa lulus semua ya. Soalnya tadi ada dengar Bapak bilang setelah ujian ada rapat kelulusan. Mungkin waktu rapat bisa mempertimbangkan supaya diluluskan semua gitu Pak. Aduh. Itu orang rapat itu bukan di lokal Bu ya, rapat itu rapat nasional. Iya. Jadi Kenapa? kayaknya mereka orangnya idealis semua deh. Ya, Pak. Dan memang dibutuhkan orang-orang idealis, kalau enggak negara kita bahaya juga ya. Enggak apa-apa, biarkan aja mereka dengan idealisnya, kita idealis juga untuk lulus gitu ya Bu ya. Ya Pak, mudah-mudahan Pak, doakan kami Pak. Amin. Terima kasih Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Masih ada pertanyaan? Mudah-mudahan semuanya tercerahkan ya. Karena kita memang tidak menginginkan terpisah-pisah ya. Tapi memang kondisinya seperti itu. Biasanya kan peserta itu wajib UP di LPTK sendiri. Tapi kan kondisi sekarang tidak memungkinkan. Ini kan kita nggak pernah ketemu ya, tapi so akrab. Ini Sabdi ini so akrab dengan peserta, nggak pernah ketemu. Tapi idenya, asalkan kita bersentuhan, bersinggungan melalui apapun, tatap muka ataupun dunia maya, ya kita saling mendoakan, saling supaya dapat yang terbaik masing-masing gitu ya. Jika tidak ada lagi, saya kembalikan ke Pak Rio atau Pak Irwandi. Baik, terima kasih Pak Safdi. Kalau saya rasa kalau sudah cukup, kita bisa akhiri ya. Karena jujur, nih Pak Safdi, saya hari ini habis Zoom saja.
dari jam Dari pagi. 8. Cuman break di jam 12. 10 sampai jam 12 saja. Jam 1 ulang lagi. Jam 1 3 ngelakuin ulang lagi. Jam 8 lagi. Jam 4 ngulang sampai jam 6-an kurang. Malam ngulang lagi. Udah mau kotak-kotak muka saya ini. Saya tadi Zoom-nya paralel Pak Rio. main 2 akun ya? Ya 2. 1 S3, 1 dengan Pak Rio tadi. Bu Dwi. Oke lah, kita cukupkan dulu Pak Sabdi ya. Ya, terima kasih Pak Rio. Baik, terima kasih Pak Sabdi, Pak Irwandi, Bapak Ibu peserta, sukses untuk semua. Apa yang disampaikan Pak Sabdi tadi mohon diresapi bahwa Bapak Ibu adalah tumbuhannya, kami hanyalah pupuknya. Yang berbuah adalah Bapak Ibu, bukan kami. Dan tolong dihilangkan sekat-sekat kelasnya. Sekarang Bapak Ibu adalah 1, PGSD adalah 1, bahasa Inggris 1, bahasa Indonesia memang 1 gitu ya, karena cuma 1 kelas. Dan belajarlah kelompok untuk membahas kisi-kisi UP. Karena sekarang era digital, semuanya sudah banyak tergambar. Kalau kata Pak Sabdi itu di grup Telegram banyak sekali yang membahas masalah soal UP, silakan dibuka gitu ya. Sekali lagi terima kasih dan mohon maaf atas segala kekurangan. Kami akhiri. Wabillahi taufiq wal Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak.